Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan contoh denormalisasi pada diagram transaksi. Nah, sebelumnya, apa itu denormalisasi? Denormalisasi adalah proses menambah atau menggandakan data di tabel agar proses pengambilan data jadi lebih cepat. Contohnya, di tabel transaksi biasanya kita hanya menyimpan ID pelanggan, namun setelah denormalisasi, kita tambahkan juga nama pelanggan di transaksi. Akibatnya data jadi sedikit berulang, tapi proses query untuk laporan menjadi lebih praktis dan efisien. Pada sistem ini terdapat 4 tabel utama, yaitu tabel pelanggan, tabel produk, tabel transaksi, dan tabel detail transaksi. Tabel pelanggan berisi data identitas dari pelanggan seperti ID pelanggan dan nama pelanggan. Pelanggan bisa melakukan banyak transaksi, karena itu hubungan antara pelanggan dan transaksi adalah one to many. Di sini data pelanggan wajib ada sebelum transaksi terjadi, jadi untuk transaksi pelanggan itu wajib. Dan selanjutnya pada tabel transaksi menyimpan data kegiatan pembelian seperti tanggal transaksi dan nama pelanggan. Pada tabel transaksi ini terjadi proses denormalisasi, di mana kita menambahkan juga nama pelanggan ke dalam tabel transaksi. Tujuannya supaya ketika menampilkan laporan kita tidak perlu join tabel lagi, sehingga proses pengambilan datanya lebih cepat. Kemudian pada detail transaksi berisi data barang apa saja yang dibeli dalam satu transaksi. Satu transaksi bisa memiliki banyak detail transaksi, maka hubungan antara transaksi dan detail transaksi juga one to many. Detail transaksi tidak bisa berdiri sendiri, sehingga dia wajib terhubung dengan transaksi. Dan yang terakhir adalah tabel produk. Tabel produk ini terdapat informasi tentang barang atau produk yang dijual. Satu produk bisa muncul di banyak detail transaksi, maka hubungan antara produk dan detail transaksi adalah one to many. Namun satu produk boleh saja belum pernah terjual, jadi produk itu bisa opsional terhadap detail transaksi. Dan berikut saya akan menjelaskan hubungan antara tabel-tabelnya. Dari tabel pelanggan ke transaksi, untuk hubungan pelanggan ke transaksi saya memilih non-identifying relationship. Foreign key ID pelanggan pada tabel transaksi hanya sebagai penghubung ke tabel pelanggan dan tidak ikut menjadi primary key. Alasan saya memilih model ini adalah karena pelanggan boleh saja belum pernah melakukan transaksi, sehingga di sisi pelanggan bersifat opsional. Namun setiap transaksi wajib memiliki seorang pelanggan. Dan pada tabel transaksi ke detail transaksi, untuk hubungan transaksi ke detail transaksi, saya juga menggunakan non-identifying relationship. Foreign key ID transaksi pada tabel detail transaksi hanya sebagai relasi dan tidak menjadi primary key. Model ini umum digunakan di banyak aplikasi seperti sistem kasir atau marketplace. Karena lebih fleksibel, data mudah diinput dan tidak memaksa foreign key menjadi bagian dari kunci utama. Dan yang terakhir yaitu hubungan antara tabel produk ke tabel detail transaksi. Untuk hubungan produk ke detail transaksi, saya memakai non-identifying relationship juga. Foreign key ID produk di tabel detail transaksi tetap hanya sebagai relasi, tidak dijadikan primary key. Alasan penggunaan model ini adalah karena sebuah produk boleh saja belum pernah terjual, jadi produk bersifat opsional, sedangkan setiap detail transaksi wajib memiliki informasi produk yang dibeli. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.